Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. George tak gentar untuk membuat Gabby percaya dengannya jika ia tak bermaksud untuk mengingkari janjinya. Meskipun Gabby sudah berkali-kali mengusirnya, ia tetap berdiam diri di sana, enggan untuk keluar sebelum Gabby mau menerimanya. Gabby menghela nafasnya dalam-dalam. Semakin mendengar ocehan George, justru hatinya semakin sakit tersayat kenyataan yang ada. Dirinya hanya sebagai pelarian terakhir oleh George. "Mau apa lagi kau? Apalagi yang mau kau katakan padaku?" tanya Gabby. Keangkuhannya tak pernah pudar, bahkan hatinya tak lulus sedikit pun, meskipun George sudah ingat akan janjinya. "Aku bisa menjelaskan padamu semuanya. Kumohon, dengarkan alasanku," pinta George sungguh-sungguh. Bahkan ia menurunkan harga dirinya hingga duduk di lantai untuk memohon. Ia tak mau gagal lagi dalam cintanya karena tak menepati janjinya. Ia sudah bertekad akan menepati janjinya pada Gabby bagaimanapun caranya. 3 detik, aku beri waktu 3 detik untuk kau membual." 5 menit, beri aku 5 menit, tawar George. Tak mungkin bisa ia mengatakan sesuatu panjang lebar hanya 3 detik. 3 menit atau tidak sama sekali. "Oke, dengarkan aku baik-baik. Aku harap kau bisa menerima penjelasanku ini," harap George. Gabby melihat detik jam digital pada meja kecil di samping sofa. "Waktumu tinggal 2 menit 45 detik. Buru-buru George menjelaskan pada Gabby. Ternyata waktunya dihitung sedari Gabby memberikan izin untuk berbicara 3 menit saja. "Aku kira janji dengan anak kecil hanyalah sebuah angin lalu saja yang mungkin akan dilupakan oleh keduanya. Lalu aku menjalin hubungan dengan Catherine karena dia sangat perhatian denganku. Namun ternyata dia mengkhianatiku dan aku baru tersadar jika janji haruslah ditepati. Mungkin begitulah Tuhan menegurku untuk menepati janjiku padamu dengan mengutukku agar tak bisa menjalin hubungan yang serius dengan wanita lain kecuali kau," jelas George panjang lebar. Semakin getir saja hati Gabby, bahkan ia tak pernah menganggap itu angin lalu. Ia menganggap semuanya serius. "Sudah, waktumu habis," tegas Gabby. "Sekarang kau keluar," usirnya menunjuk arah pintu. "Cukup sampai di sini pertemuan kita. Jangan pernah kau muncul di hadapanku." George tak beranjak. "Janji itu, aku akan menepatinya. Aku sungguh-sungguh menyesal, tak tahu harus mencarimu saat itu." "Cukup, semakin kau berucap, semakin besar rasa benciku padamu." Mata Gabby penuh dengan kilatan amarah. Sungguh lucu pria di hadapannya itu. George mencoba mendekati Gabby. Ia hendak memegang tangan Gabby agar wanita itu mau menerima alasannya, namun ditepis oleh Gabby. George menghela nafasnya. Ia sudah merasa menurunkan harga diri hanya demi mengatakan dan membujuk Gabby agar percaya dengannya bahwa ia tak bermaksud untuk mengingkari janjinya. George kembali dengan sikap dinginnya. Ia tak harus menginjak-injak harga dirinya lebih dalam lagi. "Lagi pula, jika kau selalu mengingat janji kita, kenapa kau tak mencariku dan mengatakan langsung padaku? Kenapa kau diam saja? Bahkan selama kita bersama di Bali pun, kau tak mengatakan apapun denganku tentang hal ini," ujar George balik menyalahkan Gabby. "Oh, bagus, sekarang kau menyalahkanku. Cukup tahu sekarang aku, ternyata kau benar-benar pria sampah. Menyesal aku pernah bertemu denganmu." Marah, Gabby benar-benar marah. Bisa-bisanya dia disalahkan atas kejadian ini. "Bukan seperti itu, aku tak menyalahkanmu. Aku hanya..." Ucapan George terhenti ketika Gabby sudah memotongnya. "Diam dan pergi dari apartemenku sekarang juga. Cukup sampai di sini kita bertemu. Jangan pernah menemuiku lagi," usir Gabby untuk kesekian kalinya. "Satu lagi, hiduplah dengan kutukanmu itu. Rasakan buah dari perbuatanmu sendiri yang menganggap sebuah janji hanyalah angin lalu."
George sungguh keras kepala, meskipun sudah diusir, tetap saja tak pergi, membuat Gabby semakin geram. "Kau ingin keluar sendiri atau keluar dengan caraku?" tawar Gabby dengan tegas. "Aku tetap tak mau keluar. Aku akan di sini sampai kau memaafkanku." George melipat kedua tangannya, menyandarkan kepala di sofa, menatap Gabby dengan senyum mengejek, menandakan bahwa tak semudah itu mengusirnya. Gabby menyunggingkan sebelah bibirnya. Lalu ia berdiri dan beranjak untuk masuk ke dalam kamarnya. "Mau kemana kau?" tanya George. "Aku haus, bukankah sebagai tuan rumah harusnya kau memberikan tamunya minum?" Ia bukan mengingatkan atau menyindir, namun memberikan perintah. Gabby tetap masuk ke dalam kamarnya, entah apa yang ia lakukan, sebab ia langsung keluar lagi menuju dapur untuk membuatkan minum George. George melihat aktivitas Gabby dari sofa ruang tamu karena tak ada sekat yang menghalangi pandangan matanya. Ia menyunggingkan senyumnya, merasa menang, dan seolah mendapatkan angin segar bahwa Gabby memaafkannya. Buktinya, wanita itu mau membuatkan minum untuknya. Gabby sadar jika dirinya sedari tadi diperhatikan. Ia balas sorot mata yang mengarah padanya, namun langsung membalikan tubuhnya untuk menyiapkan minuman tamu tak diundangnya. Setelah siap, Gabby berjalan menghampiri George dengan membawa satu gelas jus apel. "Minumlah," ia membungkukkan tubuhnya untuk meletakkan gelas ke hadapan George tanpa berekspresi sedikit pun. Sesaat mereka saling beradu pandang, dan Gabby kembali menegakkan tubuhnya dan duduk di sofa tempatnya tadi. George tak langsung meminumnya. Ia mengamati gerak-gerik Gabby terlebih dahulu. Wanita itu terlihat sangat tenang, membuat George merasa gusar. Pasalnya ia tak bisa membaca isi pikiran Gabby jika tak menunjukkan ekspresi apapun. "Kau tak memberikan racun, kan?" tanya George. Gabby mencebikkan bibirnya. "Kau pikir aku sejahat itu? Aku hanya memastikan keselamatanku saja," elak George. "Minumlah, tadi kau yang minta minuman. Sekarang sudah susah payah aku membuatkannya, malah kau menuduhku yang tidak-tidak. Apa hobimu itu memang berprasangka buruk pada orang dan menyakiti hati orang lain?" berang Gabby. Ini sudah kesekian kalinya ia dituduh hal yang buruk oleh George, meskipun kali ini memang ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam minuman itu. George mencari kejanggalan pada mata Gabby untuk sesaat meyakinkan dirinya sendiri, namun tak ada yang janggal. Gabby sungguh pintar menyembunyikan apa yang ia rasakan saat ini. "Oke, aku percaya padamu." Karena sangat haus, George meminum jus itu hingga habis. Gabby baru menunjukkan berekspresi wajah liciknya setelah George meletakkan gelas ke atas meja. Raut wajah George langsung berubah seketika setelah mengetahui bahwa dalam minumannya sudah diberi sesuatu. "Shit!" umpat George. "Kau mengelabuiku. Apa yang kau Belum sempat George menyelesaikan ucapannya, ia sudah tak sadarkan diri terlebih dahulu. "Kau mau melawanku? Salah besar," cibir Gabby. Gabby menarik tubuh George yang terkulai lemas. Dia seret dengan kasar dan mengeluarkannya dari apartemen. Brak! Pintu dibanting dengan kasar, namun George tetap tak terganggu dengan itu. Masa bodoh apa yang akan terjadi dengan George? Gabby tak peduli. Yang pasti pria sampah itu sudah tak ada di dalam apartemennya. Dengan emosi yang membuncah, Gabby masuk ke dalam kamar dan menghempaskan tubuhnya kasar di atas ranjang. Moodnya sungguh jelek hari ini. Rencananya ingin mendesain, hilang sudah. Gabby memejamkan matanya sejenak, mencoba mengistirahatkan diri. Namun bunyi notifikasi ponselnya sangat mengganggu. Dia ambil dengan kasar ponselnya dan melihat siapa yang mengganggunya itu. Raut wajahnya mendadak menjadi serius.
Dia langsung menghubungi orang itu kembali dan keduanya terlibat pertengkaran pada panggilan telepon itu.